Sudah sunatullahnya, kejayaan dan kehancuran suatu umat terjadi silih berganti, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 140 yang artinya, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Begitu juga dengan kaum Yahudi dan Bani Israel. Mereka juga mengalami masa kejayaan dan kehancuran. Kehancuran pertama terjadi pada zaman Nabi Musa, di mana kaum Yahudi dan Bani Israel dijadikan budak oleh Raja Mesir yaitu Fir'aun. Pada masa ini, setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian Allah menyelamatkan mereka dari kekejaman Raja Fir'aun. Kemudian mengalami kejayaan pada zaman Raja Talut, di mana Daud mengalahkan Raja Jalut atau Goliat. Kemudian Nabi Daud diangkat menjadi raja. Pada masa ini, kaum Yahudi dan Bani Israel hidup penuh dengan ilmu dan keimanan, serta mempunyai peralatan perang yang lengkap. Di masa ini pula, Allah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Dan puncak kejayaan kaum Yahudi dan Bani Israel terjadi pada masa Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud, setelah Nabi Daud meninggal. Allah memberi karunia yang sangat banyak kepada Nabi Sulaiman, sehingga beliau menjadi raja manusia, jin dan hewan, serta mempunyai harta kekayaan yang sangat banyak. Kaum Yahudi dan Bani Israel hidup dalam kemakmuran, kesejahteraan, dan penuh keimanan kepada Allah. Nabi Sulaiman mempunyai bala tentara dari manusia, binatang, dan jin, sehingga menjadi kerajaan yang terkuat di zaman itu. Masa keemasan kaum Yahudi dan Bani Israel pun memudar setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian mereka pun mulai banyak yang meninggalkan keimanan kepada Allah dan tidak mengikuti ajaran agama Nabi Sulaiman lagi. Akhirnya mereka bertikai di antara mereka sendiri dan kemudian terpecah menjadi dua bagian. Sebagian di selatan dengan ibu kotanya Baitul Maqdis, dan sebagian di wilayah utara dengan ibu kotanya Nablus. Akhirnya, dua wilayah ini pun dikuasai bangsa asing. Wilayah selatan ditaklukkan oleh bangsa Assyria dari Irak, sedang wilayah utara diserbu Mesir, disusul dengan kedatangan Nebukadnezar dari Babilonia yang mampu mengusir bangsa Mesir dari sana. Pergantian kekuasaan pun terjadi silih berganti, dan akhirnya dipegang oleh bangsa Romawi. Pada masa kekuasaan Romawi inilah kaum Yahudi dan Bani Israel mengalami kehancuran lagi setelah mereka memberontak kepada bangsa Romawi. Bangsa Romawi melakukan pemusnahan kaum Yahudi dan Bani Israel serta menghancurkan Baitul Maqdis. Mereka tercerai-berai dan banyak melarikan diri ke seluruh penjuru bumi. Kemudian pada zaman Nazi Jerman, kaum Yahudi juga mengalami kehancuran karena mengalami pemusnahan dan pengusiran sehingga banyak melarikan diri ke Eropa dan Amerika. Setelah Perang Dunia Kedua, kejayaan Yahudi mulai bangkit setelah para pengungsi Yahudi di Palestina dan Yahudi dari Eropa diberi peralatan militer dan didukung oleh Inggris, Prancis, dan Amerika untuk menduduki wilayah Palestina. Kejayaan pun dimulai setelah kaum Yahudi berhasil melakukan pemusnahan dan pengusiran seluruh penduduk Palestina pada tahun 1948, serta diakuinya berdirinya negara Israel oleh PBB dan negara lainnya. Kejayaan demi kejayaan pun mulai diraih oleh kaum Yahudi. Di antara yang pertama, berhasil memenangkan perang melawan pasukan Arab pada tahun 1948. Yang kedua, berhasil memenangkan perang melawan koalisi pasukan Arab pada tahun 1967. Yang ketiga, berhasil melobi negara barat, baik Eropa maupun Amerika, sehingga mereka menggelontorkan dana triliunan ke Israel dan juga peralatan militer lainnya. Yang keempat, berhasil menarik investor perusahaan-perusahaan industri besar di dunia ke Israel, sehingga Israel menjadi negara maju dan pesat perkembangannya di segala aspek, baik militer, pertanian, teknologi, maupun industri lainnya. Yang kelima, berhasil mendapatkan 10% keuntungan perusahaan di dunia yang berafiliasi dengan Yahudi dan dikirim ke Israel lewat Yayasan Dana Yahudi Nasional dan Internasional. Yang keenam, Yahudi berhasil mengisolasi dan memecah warga Palestina menjadi dua bagian, yaitu di jalur Gaza dan tepi barat, meskipun tetap diduduki dan dikuasai. Dan pada tahun 2005, tentara Yahudi menarik mundur semua pasukan dari jalur Gaza, sedangkan tepi barat tetap diduduki dan dikuasai oleh pasukan Yahudi Israel. Kejayaan Yahudi yang ketujuh, yaitu dengan bantuan dan dukungan dari Eropa dan Amerika, menjadikan Yahudi Israel menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer yang cukup hebat di dunia, dengan ratusan pesawat tempur canggih, kapal perang, kapal selam, tank, senjata nuklir, helikopter, dan peralatan militer lainnya.
Dengan kekuatan militer ini, Yahudi Israel mampu mendikte PBB dan negara-negara lain di dunia sehingga tak berani mengusik Yahudi Israel. Hal ini dibuktikan dengan pemusnahan warga Palestina di Gaza maupun di tepi barat yang dimulai bulan Oktober 2003 ini setelah pasukan Hamas menyerang Yahudi Israel. Tak ada negara satupun di dunia yang berani mengusik Israel termasuk PBB. Dan secara yuridis, Yahudi Israel sudah menguasai seluruh negara di dunia termasuk PBB sehingga mereka dapat berbuat semaunya. Apakah hal ini merupakan puncak kejayaan Yahudi Israel seperti zaman Nabi Sulaiman dulu? Kemungkinan tidak, karena Yahudi selalu tidak puas dan ingin menguasai semuanya. Puncak kejayaan Yahudi Israel kemungkinan adalah setelah mereka mendirikan negara Israel Raya atau The Greater Israel. Kemungkinan Yahudi akan memusnahkan atau mengusir seluruh warga Palestina baik di jalur Gaza maupun di tepi barat, dan kemungkinan Yerusalem dengan Masjid Aqsa-nya akan secara total diduduki dan dikuasai Yahudi. Kemudian Yahudi Israel akan melebarkan daerah jajahannya sampai ke Mesir, Libanon, Syria, Yordania, Saudi Arabia, Irak, bahkan Yaman, yang mereka samakan dengan kekuasaan pada zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dahulu kala. Dan apakah jika Yahudi Israel sudah mencapai puncak kejayaannya dengan negara Israel Raya, kemudian akan membuat kerusakan besar dan dimulailah proses kehancuran kaum Yahudi? Beberapa ahli agama menjelaskan hal ini berkaitan dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 4-8 bahwa Bani Israel akan berbuat kerusakan 2 kali dan pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Kemudian Allah menghukum mereka dengan mengirimkan pasukan besar yang menghancurkan mereka. Lalu Allah memberikan giliran kepada Bani Israel untuk mengalahkan pasukan besar yang menguasai mereka, dan Allah memberikan karunia yang besar kepada mereka dengan harta kekayaan dan jumlah mereka. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa ini terjadi pada zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kemudian, kerusakan dan kesombongan besar yang dilakukan kaum Yahudi atau Bani Israel kemungkinan terjadi saat ini dan akan terus bertambah besar. Dan kelak, kaum muslimin dengan ridha Allah akan menghancurkan dan membinasakan mereka sehabis-habisnya, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7, yang artinya, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang lain untuk menyuramkan muka-muka kalian sebagaimana musuh-musuh kalian memasukinya pada yang pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai sehabis-habisnya. Tentu saja kehancuran kaum Yahudi Israel tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berangsur-angsur dalam waktu yang lama. Bisa saja akhirnya banyak masyarakat di dunia tidak bersimpati lagi kepada Yahudi Israel karena sifat licik dan jahatnya. Bisa saja banyak kaum muslimin yang ikut berperang melawan Yahudi Israel meskipun pemerintahannya melarangnya. Mungkin saja karena perang yang lama, bantuan ke Yahudi Israel oleh negara barat dihentikan karena mereka kekurangan dana dan tidak respek lagi kepada Yahudi Israel. Atau bisa saja terjadi perang-perang kecil di wilayah Timur Tengah yang melibatkan banyak negara sehingga Yahudi Israel semakin mundur baik secara militer maupun keuangannya sampai terjadi perang besar melawan pasukan Imam Mahdi. Dan pada puncaknya nanti terjadi saat pasukan kaum muslimin bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam akan menghabisi semua kaum Yahudi dan raja mereka yaitu Dajjal. Sehabis-habisnya seperti yang dijelaskan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh mereka sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya.